something. Could have seen it in your Hai eyes. halo Pisces, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Jengkelin. Kali ini kita mau ngobrolin tentang karma dia yang menyakiti kamu ya Pisces ya, oke? Well, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua Pisces, so please be wise and be smart. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu ya. Well, karma itu apa sih? Karma itu sebetulnya memori ya, memori yang terekam dalam sampai ke level DNA. Ya, jadi setiap apa yang kita perbuat, setiap kita katakan itu semuanya ada konsekuensinya. Ada berbagai macam istilah ya, ada tabur tuai, ada sebab akibat, tapi sebetulnya karma adalah memori dan karma itu bukan hanya di kehidupan ini aja, itu bisa dari kehidupan-kehidupan sebelumnya ya. Jadi karma eh banyak banget. Dan kita akan lihat karma dia menyakiti kamu kira-kira kondisinya bagaimana dan apakah dia ada rasa penyesalan terhadap kamu. Oke, kondisinya saat ini. Ya. Dia ini memang punya banyak mimpi orangnya ya. Dia memiliki banyak sekali mimpi dan dia memiliki satu harapan-harapan yang besar, punya banyak cita-cita gitu di dalam kehidupannya. Namun saat ini dia masih kayak seolah-olah hidup itu kayak nggak napak tanah gitu. Hantu dong bun. Bukan gitu juga kali. Maksudnya apa ya, dia kayak seolah-olah belum bisa menerima realita gitu yang terjadi dalam kehidupannya. Jadi dia seperti hidupnya tuh kayak halu gitu ya. Halu-halu Bandung. Jadi masih seperti itu gitu, halu gitu. Dia masih kayak seolah-olah mempercayai mimpi-mimpinya sendiri ya. Sebetulnya nggak salah sih, ini bagus juga gitu mempercayai mimpi. Cuman hanya saja tidak bisa membedakan dengan realita. Jadi kayak hidupnya tuh kayak di awang-awang gitu ya saat ini dia. Kita akan lihat untuk kondisi detailnya seperti apa ya. Karma dia yang menyakiti kamu, oke? Pisces. Oh. Ada two of staffs di sini. Ada seven of arrows reverse. Ada four of arrows. Ada king of pentacles atau king of coins reverse kebalik. Wow, ini sepertinya lumayan ya. Ada king of arrows ya. Banyak hal-hal yang nggak balance dalam kehidupannya. Oke, Pisces, di sini kamu aduh. Kamu dealing dengan Sagittarius, Leo, Aries, lalu dealing dengan Gemini, Aquarius, Libra, lalu di sini juga ada Capricorn, Taurus, Virgo. Jadi ini buat kamu para Pisces yang dealing dengan 9 zodiak yang disebutkan ya. Gimana sih apa ya? Oke. Sebenarnya gini ya, memang orang ini punya mimpi, punya big dream gitu. Dan dia sebenarnya mengerti bahwa butuh action atau butuh do atau butuh sesuatu untuk dilakukan ya. Dan dia memang uh, memang memang nyadar hal tersebut dan dia sedang berusaha untuk mengejawantahkan mimpi-mimpinya itu dalam sebuah tindakan. Hanya saja sumber dayanya itu tidak memadai ya. Dia tidak berdaya, vulnerable gitu ya bahasa Inggrisnya. Basa Jawane iki lemah letoy. Itu bahasa Jermannya tuh lemah, letoy, letih, lesu. Nah, seperti itu. Nggak punya kekuatan, nggak punya daya, dan memang nggak ada gitu loh. Jadi mimpi itu hanya sekedar kayak semacam mimpi gitu buat dia. Dan ini banyak kehancuran dalam kehidupannya. Kasihan sih. Apa ya, banyak kegagalan. Salah satunya adalah finansial. Ini dia sedang kesulitan finansial ya. Entah mungkin kekurangan atau bagaimana. Atau bahkan terlibat dalam hutang yang cukup bikin dia pusing gitu.
Akhirnya apa yang terjadi? Dia menarik diri, ini saat ini sedang mengisolasi diri. Di depan umum itu kayaknya baik-baik aja, tapi dia kayak misalnya kayak diajak ketemuan, itu dia banyak menghindarnya, banyak gak maunya, gak mau banyak alasan. Karena memang dia sedang tahap menarik diri, lagi nggak pengen ketemu siapa-siapa ya. Ya gimana ya? Hidupnya lagi banyak banyak luka, banyak kekacrutan gitu di dalam kehidupan ya, acak-adul gitu. Jadi, dia lagi menarik diri, dia lagi nggak pengen ketemu siapa-siapa, malu, gengsi, merasa kayak, diremehkan, direndahkan, seperti itu ya. Karena kegagalan secara finansial ini sepertinya cukup memukul kehidupannya. And apa yang terjadi? Dalam kehidupan sehari-hari ini dia banyak berdebat, banyak mengkritik orang, karena sebetulnya, mengkritik itu adalah sebuah wujud dari luka hatinya ya. Luka hatinya ya mau dilemparkan kemana lagi gitu. Jadi dia banyak mengeluarkan sampah-sampah itu dengan mengkritik orang, dengan membenci orang, dengan memusuhi orang, ya. Seperti itu kehidupannya, separah itu kehidupannya. Oke, kita akan lihat ya, apalagi. Dan nanti kita akan lihat apakah ada efek penyakit. Iya, sama ya. Aku kadang-kadang tuh kagum gitu sama tarot dan oracle kok bisa setipe, dan ini di sini it's talking about tentang mimpi, dream. Di sini pun juga berbicara tentang mimpi. Dia punya banyak mimpi tapi nggak bisa mewujudkannya. Jadi mimpi tinggal mimpi ya. Bener-bener nggak bisa mewujudkan. Banyak mimpi, banyak keinginan orang ini. Ya. Dan ini mimpi-mimpinya tuh ternyata menyiksa. Bukannya mendorong tapi malah menyiksa. Kenapa menyiksa ya? Karena tidak terkabul. Tidak terwujud. Karena nggak sesuai dengan dayanya dia. Tidak sesuai dengan sumber dayanya dia. Dan dia sedang merasa bahwa hidup ini kok kayak berat banget. Kayak seolah-olah buntu. Tidak ada jalan keluar. Dia merasa kayak udah deh the end of life. Kayak udah ujung dunia. Udah kayak bener-bener akhir dari kehidupan. Itu yang dia rasakan saat ini. Ya, ini kasihan sih sebenarnya. Kasihan karena pada kondisi paling parah atau depresi dia bisa berpikiran bunuh diri. Ya, kasihan ya. Doain aja mudah-mudahan enggak ya. Karena sebetulnya dalam setiap kesulitan itu selalu ada solusi, itu yang dia nggak bisa lihat. Dia tidak bisa melihat solusinya. Dia hanya melihat kayak seolah-olah semuanya buntu, gelap di depan. Tidak ada solusi dari masalahnya. Pikirannya lagi pendek. Ya. Dia banyak menyalahkan di luar ya, banyak menyalahkan eksternal, menyalahkan kamu, menyalahkan orang-orang sekelilingnya, makanya dia banyak kritik kepada orang, banyak marah-marah sama orang. Padahal sebetulnya segala solusi dari kesulitan yang dia alami dan dia jalani itu ada di dalam dirinya sendiri. Ketika batin tenang, maka semua yang di luar itu akan tertata. Lalu bagaimana caranya supaya tenang? Caranya supaya tenang adalah meminta maaf, memaafkan, lalu memandang kehidupan ini dengan cara yang baru. Ya, selama dia tidak melakukan itu, maka hidupnya tidak tenang. Oke, kita akan lihat apakah ada pengaruhnya hingga sampai ke fisik. Ya. So far fisiknya masih sehat-sehat aja, nggak apa-apa sih. Cuman dia memang, ini orang sekalipun hidupnya kacau, dia masih bisa tidur loh. Ya, orang ini sekalipun kehidupannya kacau, banyak pikiran, orang ini masih bisa tidur dengan nyenyak. Sepertinya memang, ya, orangnya dablek gitu loh. Bahasa Indonesianya itu apa dablek ya? Bandel gitu lah. Bandel. Ini secara fisik dia belum kena karena sikapnya itu tadi ya, sikapnya yang mengentengkan ya. Sikapnya yang dablek, yang keras kepala ya. Sebenarnya keras kepala sih bisa masalah juga gitu. Cuman ini masih bisa tidur loh dia. Oke. So far secara fisik belum impact atau belum terpengaruh. Tapi ya lama-kelamaan pasti akan kena ya kalau kalau apa ya. Terus-terusan begini gitu. Terus-terusan merasa depresi, dan kita akan lihat bagaimana perasaannya kepada kamu. Apakah dia merasa bersalah?
Apakah dia masih ingat sama kamu? Oke, kita lihat ya. Wait sebentar. Ini kartunya segede mendoan Purwokerto. So, susah ya untuk shuffle. Jadi sabar. Jangan ngomel-ngomel kalau bunda kelamaan ngocok, oke? Atau kelamaan ngocok juga cuman berapa detik, bukan berapa hari. Apa sih yang dirasakan terhadap kamu? Oh, ada loh dia menyesal. Di dalam hatinya dia mengatakan bahwa aku menyesali tindakanku. Aku menyesal sudah mengecewakan kamu. Wow, so sweet. Dia menyadari kesalahannya dan dia menyesal. Menyesal sudah melukai kamu, menyesal sudah mengecewakan kamu. Ada loh. Ya. Dan apa yang dia katakan? Aku menjauh karena aku tidak mau melukai kamu lebih dalam. Dia sengaja menjauh dari kamu karena tidak mau tambah melukai kamu lagi. Dan jadi dia sadar sebetulnya kehadirannya di dalam kehidupan kamu itu melukai kamu. Dia sangat sadar akan hal itu. Tapi nggak tahu orang ini ya. Dia itu menyadari bahwa, ya dia menyadari sebetulnya, tapi anehnya, ini di belakang kamu tuh dia jelek-jelekin kamu, nyalahin kamu ya. Ini nyalahin kamu, kalau misalnya ada orang bertanya, kalian kenapa sih bubar atau kenapa? Dia akan acting atau bersikap bahwa sebetulnya yang jadi korban itu dia, bukan kamu. Dan dia nyalahin kamu, kebalik ya. Jadi kebalik, dia menceritakan banyak kebohongan tentang kamu. Oke. Ya memang jiwanya ada masalah kalau dia sampai seperti ini. Ya. Karena hanya orang terluka yang akan melukai orang lain. Tapi di pojok hatinya yang paling dalam ini masih ada kamu. Ya apalagi kalau misalnya dia ngelihat foto kamu atau gimana, dia tuh masih kayak, ih cantik ya, ih ganteng ya, dia masih kayak gitu. Ya, masih usil aja gitu, dia masih tersepona gitu sama kamu. Mhm. Dan ini masih ada koneksi antara kamu dan dia. Ini masih, kalau misalnya seandainya kamu belum bisa move on, dan wajar. Karena ini kamu sama dia itu masih ada benang merahnya, mesti diputus. Ya. Benang merah itu terjadi karena apa, Bunda? Karena kemelekatan. Entah kamu yang melekat sama dia atau dia yang melekat sama kamu. Masih belum bisa melepas gitu maksudnya kemelekatannya. And you know what? Dia berkata bahwa karma sialan. Aku akhirnya mendapatkan karmaku. Jadi dia sadar bahwa saat ini peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya itu adalah karena karma. Sadar loh orang ini. Bener-bener sadar, completely aware, bener-bener sadar kalau dia sedang menjalani karmanya. Well, ya, kurang lebih seperti itu. Kita lihat ya saran semesta buat kamu. Ini saran dari semesta buat kamu. It's karma card. Ini adalah kartu karma. Oke. Ini buat kamu, para Pisces yang masih kayak semacam ada penolakan kayak ini, penolakan bahwa nggak rela gitu loh, nggak rela dengan dia melukai kamu. Jadi ada rasa ini di kamu, ada sebuah saran dari semesta adalah accept, terima, ya. Diterima yang pertama, diterima peristiwanya, iya. Aku memang mengalami kegagalan, iya. Aku memang merasa sakit, ya itu diterima ya. Rasa sakit itu nggak usah cepat-cepat diusir pergi, nggak apa-apa diterima aja. Iya, aku mengakui aku merasakan sakit. Lalu diterima bahwa, iya aku memang ada satu bagian ya, kamu ikut andil gitu, nggak tahu ya, kamu bisa mengambil hikmah ya. Kemarin itu sebenarnya apa gitu untuk kamu ketemu sama dia, kenapa kamu bisa, eee, apa ya, bisa bersama-sama dengan dia, itu ada andil kita ya sayangku ya. Jadi ini diterima dulu, jangan denial, jangan defend, ya. Dan emosinya dipeluk ya, apapun yang kamu rasakan, sedih, marah. Iya, aku memang merasa marah. Iya, aku memang merasa sedih banget. Iya, jadi itu diterima aja nggak apa-apa. Sesakit apapun diterima, oke? Karena ini saya lihat ini kamu bahkan perlu untuk memaksa diri kamu sendiri. Memaksa diri kamu sendiri untuk
untuk menelan pedih dan sakitnya. Sakit banget ya memang, but it's okay, nggak apa-apa. Karena kan sakit apa segala macam itu adalah aliran-aliran kehidupan ya. Nggak apa-apa, rasa sakit toh nanti suatu saat akan hilang, all is well. Kamu akan baik-baik saja. Dan saat ini ada sebuah saran dari semesta yang saya rasa baik ya, mungkin ini untuk menebus karma kamu juga ya. Layanilah sesama, layanilah makhluk lain. Ya, jadi layani sesama, mungkin kok kamu bisa bantu orang, bisa sedekah. Sedekah itu nggak mesti uang ya. Sedekah tuh bisa tenaga, bisa pikiran, bisa waktu, ya lakukan. Tapi kalau Bunda sih lebih senang sedekah uang karena biasanya orang itu sama uang tuh melekat ya. Jadi kamu bisa sedekah, kamu bisa servis, kamu bisa melayani sesama. Ada kucing, ada anjing di jalanan yang kelaparan dikasih makan. Memang anjing mungkin bagi kamu haram. Haram kan air liurnya, tapi itu makhluk Tuhan loh. Ya, kamu bisa kasih makanan. Dan yang penting adalah jangan menyiksa, sayangku. Jangan menyiksa binatang kalau mereka tidak membahayakan kamu. Ngebunuh nyamuk gimana Bunda? Ya kalau nyamuknya gigit kamu, ya kamu bunuh nggak apa-apa. Ya. Tapi kok misalnya binatang itu nggak gangguin kamu, nggak mengancam keselamatan kamu, ya jangan disiksa, jangan disakiti. Kurang lebih seperti itu. Taburlah karma baik sebanyak-banyaknya. Karena apa yang kita tabur itu akan selalu kembali kepada diri kita. Oke sayangku, dan saat ini serahkanlah dia yang menyakiti, yang melukai kamu kepada semesta. Kamu tidak perlu mendoakan dia yang jelek-jelek, no need. Serahkan kepada semesta. Semesta itu punya sistem yang so perfect, sangat sempurna. Oke. Dan tugas dan bagian kamu adalah merawat batin kamu sendiri. Bersihkan dari segala luka hati. Bersihkan dari amarah, dendam, segala macam kata belece yang negatif-negatif. Kenapa? Karena once ketika kamu memelihara energi negatif dalam batin kamu, dia tuh ngundangin teman-temannya loh. Sini, 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 datang yuk kita pesta. Jadi bersihkan. Maafkan, maafkan, maafkan. Oke? Memaafkan itu bukan untuk kepentingan dia. No, sayang. Memaafkan untuk kepentingan kamu sendiri supaya beban kamu hilang semuanya. Oke? Well, kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, Pisces, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar, Alejandro. Namun kalau kamu tidak ada budget, kamu boleh nyalakan loncengnya supaya kalau Bunda live di YouTube sayang ya, kamu bisa langsung langsung nanya ya. Oke. Well, Pisces, sembuh sayangku. Aku mendoakan sekali yang terbaik buatmu. I love you Pisces. Bye-bye.